kelas PTKG. Saya di sini akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Radianingsi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas sedikit apa sih pengertian dari komputer. Komputer bukanlah seperti ini, tapi komputer seperti ini. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling terhubung dan saling bekerja sama. Dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, dan memberikan informasi atau output yang tersimpan di memori. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Tema yang akan saya ambil tentang struktur CPU. Central Processing Unit atau CPU merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah yang diberikan. Prosesor sering digunakan untuk menyebut GPU. GPU atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor adalah megahertz atau 1000 MHz. Semakin besar nilainya, semakin cepat proses eksekusi pada komputer. Arsitektur CPU. Arsitektur CPU ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah casing. Casing berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempatkan motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Yang kedua, motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor dan lain-lain, yang fungsinya untuk menghubungkan setiap komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, ada prosesor, yaitu sebuah alat berbentuk chip kecil yang berfungsi untuk proses berpikir dan logika dari perjalanan sebuah perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah memori yang dapat diakses secara acak. Fungsinya ada 5. Yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang kedua, mempercepat kinerja komputer. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan multitasking komputer. Yang keempat, meningkatkan kemampuan editing video dan audio. Yang terakhir adalah meningkatkan performance gaming. Selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter atau kartu grafis adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Yang keenam adalah sound card. Sound card ini berfungsi sebagai prosesor audio untuk komputer. Kartu suara adalah perangkat yang dipasang berjalan pada sistem komputer dengan program dan driver perangkat terpisah. Kartu suara mengontrol semua audio pada komputer. Selanjutnya, yang ketujuh ada hard disk, adalah tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Fungsi dari hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan data. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Selanjutnya, di hard disk ini ada piringan logam hitam yang disebut platter yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Yang kedua, ada head, merupakan kumparan yang berfungsi untuk menulis dan membaca data yang ada di dalam hard disk. Selanjutnya, yang kedelapan ada power supply, merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Power supply ini dibedakan atas daya yang dimilikinya, seperti 300 watt, 380 watt, dan lain sebagainya. Yang ke-9 ada optical disk, adalah lebih banyak dikenal dengan sebutan CD atau DVD ROM, merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD. Poin yang ketiga adalah komponen GPU. Komponen GPU adalah yang terpenting dalam sebuah sistem komputer. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama unit kontrol atau kontrol unit, atau biasa kita tahu
GPU. GPU ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Fungsinya untuk mengatur dan mengontrol alat input dan output, mengambil instruksi dari memori, mengambil data dari memori utama untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja ALU dan menyimpan hasil proses dari memori utama. Yang kedua adalah register, adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada Arithmetic Logic Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Meliputi dua buah elemen logika yang menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Yang keempat ada CPU Interconnection, adalah sistem koneksi dan bus sistem koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, control unit, register, dan juga dengan bus-bus internal CPU. Yang kelima ada bus, yaitu komponen yang berfungsi sebagai jalur penghubung antar komponen pada GPU dan juga antar GPU. Yang keenam ada cache, adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh GPU. Yang ketujuh adalah clock generator, adalah komponen yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal clock untuk mengatur kecepatan GPU. Yang kedelapan ada heatsink, adalah komponen yang berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh GPU dan mendinginkannya agar GPU tidak terlalu panas. Yang kesembilan ada fan, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengalirkan udara dingin ke dalam heatsink dan mendinginkan GPU. Yang terakhir adalah input atau output interface, adalah komponen yang berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat input atau output dengan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Input atau output bertindak sebagai jembatan yang memungkinkan komunikasi antar perangkat input atau input dan perangkat lain. Fungsi utama dari GPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. GPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer.